Yadi Sembako dipolisikan jelas menghebohkan publik. Selain Yadi Sembako, Kus Anom juga turut dipolisikan. Artis Indonesia ini pun seketika jadi buat. Tak terdengar kabarnya kini nama Yadi kembali muncul, namun dengan isu kan namanya terseret kasus dugaan penipuan dengan menggunakan cek 198 juta rupiah. Sosok yang melaporkannya adalah organizer Muhammad Adri Permana yang melaporkan komedian tersebut ke Tangerang Selatan. Sebelum dipolisikan, awalnya Yadi Sembako menjalin kerjasama mengadakan event launching PT Gudang Artis. Yadi jadi direktur di perusahaan tersebut. Event ini terselenggara pada 6 Agustus kemarin. Sehari sebelumnya ada kesepakatan kontrak kerja untuk melakukan pembayaran. Kembali kasus yang saya alami ini sepertinya masih panjang karena dari pihak Gus Anom dan pengacaranya yang sudah datang ke rumah saya katanya mau membayar, dan dia waktu statementnya itu bilangnya minggu-minggu ini gitu kan, tapi udah sebulan lewat kita tunggu kabar baiknya belum ada. Jadi apa yang saya khawatirkan, proses kan tetap berjalan gitu, sedangkan di sini saya dijadikan orang terdepan gitu kan dalam kasus ini, dalam acara itu disuruh jadi penanggung jawab dan di PT ditunjuk jadi direktur gitu kan, yang mana posisi rawan di sini saya itu, dan itu saya tidak sadari itu karena saya masih menghormati beliau gitu kan sebagai guru saya gitu kan, dan yang pastinya saya lama-kelamaan berpikir juga dong gitu kan, kengerian pasti ada apalagi keluarga gitu kan. Tentunya abang-abang saya ini Bang Haji Tommy, Bang Surya ini memberikan arahan-arahan yang kira-kira bagaimana bisa sedikitnya untuk Yadi itu ada sesuatu yang bisa beliau pikirkan gitu kan. Ya saya kalau belum ada pembayaran dari pihak Gus Anom dengan janji-janjinya dia bilang ada tambang lah, ada nikel lah, mau jual aset ya, sekarang dibuktikan aja dulu. Saya udah berkorban banyak dalam masalah ini, dalam acara ini udah berkorban banyak gitu kan. Selama beliau di rumah saya itu saya layani gitu kan. Yang pastinya harus ada kejelasan, itu nggak mengambang sampai pelapor juga nanya saya lagi gitu. Ini benar-benar Pak Haji, Mas Surya. Jadi pelapor nanya ke saya bagaimana Bang, ya udah lihat aja nanti. Nah kan makin ngeri saya gitu kan. Jadi apa yang saya lakukan untuk minta pendampingan dari Abang Haji Bang Surya, mudah-mudahan ada titik temunya nanti saya bisa ada solusinya untuk masalah ini. Bukan berarti saya tidak mau tanggung jawab, bukan, saya sudah sabar menunggu gitu kan, menunggu itikat baik beliau. Apa yang saya punya kalau beliau mau membayar ya pasti saya sudah ada pegangan bahwa semua pembayaran artis dan semua cek yang dikeluarkan itu saya, kata Gus Anom, bukan Suryadi atau Taufik Hidayat. Nah itu saya sudah punya pegangannya, yang aslinya ada gitu kan. Saya sudah pegang itu, sebagian bukti juga saya waktu klarifikasi dipanggil Polres Tangerang Selatan itu sudah saya serahkan gitu kan. Dan dari sini saya juga minta pendampingan secara penuh kepada Bang Haji Tommy dan Bang Surya, mudah-mudahan bisa membantu saya, mendampingi saya untuk kalau misalnya belum ada juga titik temunya kepada pelapor, sedangkan Gus Anom itu sudah bersedia bertanggung jawab dan di statementnya pun dia udah ya di kamu belum tahu di belakang saya ada orang tua, silakan dari tambangnya, dari nikelnya, dari asetnya yang mau dibayarkan silakan aja, tinggal bayar aja Pak Haji, iya kan, tinggal bayarin aja udah selesai. Gus Anom dan Yadi Sembako juga saya nggak akan banyak lagi kok gitu kan kalau misalnya sudah terbayar. Ini kan sampai saat ini sudah hampir 3 bulan lebih loh ini, jadi nama saya sudah jelek di orang, kerjaan saya juga banyak yang dibatalkan gitu kan. Karena apa ya, ini kasus ini ada kerugian material banyak saya gitu kan, kerugian tenaga, pikiran, semuanya selama membangun PT ini semuanya link saya gitu kan, semuanya biaya dari mana gitu kan, pasti untuk benar mandir semuanya biaya siapa gitu kan. Kalau saya mau hitung-hitungan, mau tanggung jawabnya di mana sebagai komisaris yang tanda tangan pembayaran bio, semua pembayaran artis dan semua cek yang dikeluarkan itu saya, bukan Suryadi, saya ataupun Taufik
idahan kita nanti selanjutnya tunggu aja kabarnya gitu kan. Kita mau bergerak apa kita sudah pikirin sama Bang Haji. Sebab saya rasa semakin lama makin proses berjalan ini, nggak main-main ini usahanya Gus Anom. Jadi saya mohon tanggung jawab Gus Anom sebagai komisaris, ya saya sudah menerima baik pengacara Gus Anom gitu kan, sebagai pendamping kuasa hukum dan sudah ke rumah saya sudah terima baik dan saya sudah bilang kalau untuk menyerang balik saya tidak ikutan, tapi kalau untuk pembayaran saya support. Makanya saya belum keluar, belum mundur dari PT itu kalau belum ada pembayaran dari Gus Anom. Untuk menyerang balik saya berketerangan dengan kedudukan saya bilang, karena beliau yang melaporkan teman saya yang pertama, yang kedua memang kita salah belum bayar, dan yang bertanggung jawab sudah bersedia Gus Anom semua ya yang pembayaran saya. Kamu tenang aja, yang punya rumah saya istilahnya dia menyebutnya kantor itu rumah gitu, PT-nya itu rumah lagi gitu kan. Jadi sesuai memang namanya PT Gudang Atis Mintara, gaya minta nama beliau Riki Mintara. Hukum kan nggak bisa berhenti, sedangkan langkah hukum harus diambil karena memang Bang Yadi perlu juga kepastian, karena kepastian hukum yang dijalankan yang adanya pelaporan tentu nggak berhenti di sini. Nah, kita mengambil langkah hukum inilah harus secepatnya. Memang tadi Bang Yadi juga cerita kira-kira berapa lama, saya bilang ya harus secepatnya, karena nanti prosesnya langkah hukum pun perlu waktu. Jadi perlu pembuktian, perlu waktu, dan langkah-langkah yang kita hadapin ini yang akan kita lakukan nanti ya harus sesuai dengan apa yang sudah kita punya gitu. Tapi tetap langsung balik atau langsung laporan? Ya nanti kita lihat lebih efektif mana, atau mungkin karena kan ini sudah tahu sudah lama dan sudah tahu mau bertanggung jawab ya. Mau tadi ditampilkan adanya apartemen, mobil ya, itu coba kita lihat apakah ini tersirat aja atau tersurat aja atau ada buktinya. Ayo kita lihat bareng-bareng ya, kita lihat sama-sama. Kalau enggak ya tetap kita melakukan upaya. Kita nggak akan bisa menunggu. Tentunya setelah adanya kuasa ini dari Bang Yadi Perkasa, mungkin kami akan mulai bergerak untuk melakukan komunikasi kepada Gus Anom dan mungkin dengan kuasa hukumnya. Ya, kita akan memberikan waktu apakah itu 1 pekan atau 2 pekan, itu nanti setelah adanya komunikasi dengan pihak Gus Anom dan kuasa hukumnya. Dan tentunya kami tidak akan memberikan waktu semampunya Gus Anom, tidak. Pasti ada batas waktu. Sampai berapa lamanya mungkin nanti kita akan sampai kepada kapan lagi. Oke, mungkin itu aja.